Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pejuang OSK dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jamhari MED atau biasa dipanggil dengan Pak Jemi atau Mr. Jemi. Saya adalah guru biologi sekaligus sebagai pembina Olimpiade Biologi di SMA Unggulan CT Arsa Foundation. Hari ini kita akan mengulas atau mereview kembali soal-soal OSK Biologi untuk bidang Anafis 1. Oke, perhatikan soalnya ya. Soal nomor 1. Berikut ini adalah potensial aksi dari neuron normal dan neuron yang diberi perlakuan racun saraf atau treated. Nah, bisa Anda perhatikan ini adalah grafik ya. Sumbu X ini adalah waktu atau time, sedangkan sumbu Y adalah potensial membran. Di sini yang garis lurus ini merupakan neuron normal atau sel saraf normal, sedangkan yang garis putus-putus ini adalah neuron atau sel saraf yang diberi perlakuan racun saraf atau treatmentnya ya, perlakuannya. Nah, jadi guys, berdasarkan data di atas, tentukanlah apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Racun saraf menurunkan permeabilitas membran sel saraf terhadap Na dan K. B. Racun saraf menurunkan jumlah Na plus voltage gate channel yang teraktivasi. C. Racun saraf memperpendek durasi membukanya Na plus dan K plus voltage gate channel. Dan D. Pengaruh dari racun saraf dapat dihilangkan dengan cara meningkatkan besar rangsang yang diberikan. Nah, jadi untuk bisa membahas soal ini lebih jauh, maka sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang potensial aksi ya. Nah, karena sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, jadi guys, potensial aksi itu sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Nah, hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium atau Na+, dan ion kalium atau K+ antara intraseluler dan ekstraseluler. Nah, perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim NAK ATPase atau dalam istilah lainnya disebut dengan pompa ion, ya, ion pumping NAK. Nah, pompa NAK ini bekerja dengan cara mentransfer atau memindahkan 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Ingat ya, jadi dia mentransfer 3 ion natrium keluar dan 2 ion kalium ke dalam sel. Nah, gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel. Perbedaan potensial membran ini itulah disebut sebagai resting membrane potential. Nah, sitoplasma sel memiliki potensial listrik sebesar kurang lebih ya negatif 60 hingga negatif 80 megavolt dibandingkan dengan cairan ekstraseluler atau di luar sel. Nah, jadi ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasinya. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan kalium, ya, dan terjadi yang namanya influx natrium yang menuruni gradien konsentrasinya. Nah, akibatnya meningkatnya jumlah natrium di dalam sel, sedangkan jumlah kaliumnya akan konstan atau tetap. Nah, sehingga terjadi perubahan potensial listrik membran di mana potensial listrik yang ada di dalam sel atau intraseluler tadi akan menjadi lebih positif dibandingkan yang ada di luar sel atau ekstraseluler. Nah, kemudian setelah terjadi yang namanya depolarisasi, maka resting membrane potential akan dikembalikan lagi melalui suatu proses yang disebut dengan repolarisasi. Nah, pada proses ini, saluran natrium yang tadi terbuka akan menutup kembali dan diikuti dengan terbukanya saluran kalium.
Nah, kalium tadi akan berpindah keluar sel, menuruni gradien konsentrasinya, dan mengembalikan potensial membran dalam sel menjadi negatif. Nah, bisa dilihat dari gambar grafik ini, ya. Nah, kalau ini, nah ini disebut dengan threshold ya, atau ambang batas. Kemudian di bagian sini, nah ini disebut dengan depolarisasi. Sedangkan yang di bagian puncak sini atau aksis ini disebut dengan potensial aksi atau action potential. Kemudian menuruni, yang turun ini disebut dengan repolarisasi. Dan setelah hingga akhir, ya, ini disebut dengan fase istirahat atau resting state. Ya. Nah, ini waktu berbanding dengan potensial membran. Oke, sekarang kita bahas tentang penyebaran potensial aksi. Nah, jadi potensial aksi menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini merupakan dasar dari mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf kita. Nah, potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah impuls saraf. Nah, biasanya keseluruhan potensial aksi ini akan berlangsung selama kurang dari 1 milidetik atau millisecond. Nah, selama terjadinya potensial aksi, maka membran sel saraf berada dalam kondisi sulit untuk mengalami stimulasi lanjutan. Nah, kondisi ini disebut sebagai suatu kondisi absolute refractory period atau periode refraktori absolut atau mutlak ya. Nah, kondisi ini terjadi karena keberadaan saluran ion natrium yang berada dalam kondisi inaktif atau tidak aktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Nah, namun pada akhir periode potensial aksi, maka stimulus atau rangsangan yang lebih kuat dari normal dapat menimbulkan munculnya potensial aksi sekunder. Nah, kondisi ini dinamakan sebagai relative refractory period atau periode refraktori relatif, ya. Nah, kondisi ini menandakan atau mengindikasikan bahwa perlunya untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensial aksi. Nah, namun ada juga yang dikenal dengan istilah potensial aksi abnormal. Kenapa? Karena berdasarkan dari soal ini muncul perlakuan racun saraf, ya kan? Dan dia sebagai bentuk perlakuan atau treatment. Nah, jadi guys, dengan adanya defisiensi atau kekurangan kalsium pada cairan ekstraseluler atau disebut dengan hipokalsemia akan mencegah penutupan saluran ion natrium di antara potensial aksi tadi. Nah, kondisi ini akan menyebabkan masuknya natrium secara terus-menerus ke dalam sel sehingga sel mengalami depolarisasi yang berkepanjangan atau mengalami potensial aksi yang berulang-ulang. Nah, suatu kondisi yang kita kenal dengan istilah tetani. Nah, begitu pula sebaliknya, di mana tingginya kadar ion kalsium di dalam darah itu akan mengurangi permeabilitas membran sel terhadap natrium. Nah, hal ini akan mengurangi eksitabilitas sel saraf untuk mengalami proses depolarisasi. Nah, rendahnya konsentrasi ion kalium ya dalam cairan ekstraseluler akan meningkatkan potensial negatif membran di dalam sel saraf. Nah, akibatnya apa? Nah, akan terjadi yang namanya hiperpolarisasi sel saraf dan penurunan eksitabilitas membran sel saraf karena sulit untuk mencapai nilai ambang atau threshold tadi untuk terjadi yang namanya potensial aksi. Contoh nih guys, kelemahan otot skeletal atau otot rangka yang terjadi setelah seseorang mengalami hipokalemia
atau kekurangan ion kalsium merupakan hasil dari terjadinya hiperpolarisasi dari membran sel otot rangka tersebut. Nah, contohnya adalah racun saraf ya, bisa racun saraf, bisa anestesi lokal atau bius lokal. Nah, dengan adanya racun saraf, maka akan menurunkan permeabilitas membran sel saraf terhadap ion natrium dan kalium, kemudian mencegah tercapainya nilai ambang untuk memunculkan suatu potensial aksi. Nah, dengan adanya blokade atau pemblokiran saluran ion kalium ya pada jantung menggunakan racun saraf atau obat misalnya atau menggunakan anestesi lokal itu akan menimbulkan gangguan konduksi impuls dan menurunkan kontraktibilitas otot jantung atau miokardium. Nah, berarti dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita bisa menjawab beberapa statement ini ya. Nah, racun saraf menurunkan permeabilitas membran sel saraf terhadap Na dan K. Jawabannya jelas ya, benar. Karena apa? Karena racun saraf itu dapat menurunkan permeabilitas membran sel saraf terhadap ion natrium dan kalium. Kemudian, racun saraf menurunkan jumlah Na plus voltage gate channel yang teraktivasi. Ya, sesuai. Nah, jadi racun saraf ini, selain dia bisa menurunkan permeabilitas membran sel saraf, dia juga dapat menurunkan jumlah Na plus voltage gate channel yang sudah teraktivasi atau sudah diaktifkan. Namun, racun saraf itu bukannya memperpendek, tetapi memperpanjang durasi membukanya Na dan K voltage gate channel. Ya. Nah, kemudian pengaruh dari racun saraf dapat dihilangkan dengan meningkatkan besar rangsang yang diberikan. Salah, harusnya pengaruh dari racun tersebut dapat kita eliminasi, kita hilangkan dengan cara menurunkan besar rangsang yang sudah diberikan. Seperti itu ya. Jadi semoga bisa terjawab. Durasi potensial aksi disebabkan oleh lamanya membuka dan menutup voltage gate channel dari Na+ dan K+. Tingginya puncak dari potensial aksi ditentukan oleh jumlah Na yang masuk ke dalam sel. Nah, ini tergantung pada jumlah Na+ voltage gate channel yang teraktivasi, di mana tingginya puncak potensial aksi tidak bergantung pada besarnya rangsangan ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Nah, berikut ini menunjukkan kurva disosiasi oksigen dari hemoglobin. Nah, sumbu X merupakan tekanan parsial oksigen, sedangkan sumbu Y adalah tingkat kejenuhan atau saturasi hemoglobin dalam persen ya. Nah, tentukanlah pernyataan berikut ini benar atau salah. I, yang sebagian sini ya, merupakan kurva dari hemoglobin fetus atau janin, sedangkan 2 adalah kurva hemoglobin dari orang dewasa. Nah, jawabannya adalah benar. Alasannya apa? Nah, lihat di sini ya penjelasannya. Nah, fetus itu atau janin harus mengambil oksigen dari sistem peredaran darah ibu sehingga afinitas atau daya ikat hemoglobin fetus harus lebih tinggi daripada afinitas hemoglobin ibu. Ya. Nah, itu jawabannya ya. Berarti di situ benar ya, yang I ini adalah kurva dari hemoglobin fetus atau janin ya, sedangkan yang nomor 2 adalah kurva hemoglobin pada orang dewasa ya. Oke, yang bagian B. I adalah kurva dari hemoglobin kucing, sedangkan 2 merupakan kurva dari hemoglobin gajah. Jelas ya, jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, kucing memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi daripada gajah, sehingga untuk mempermudah pelepasan oksigen ke jaringan, maka afinitas atau daya ikat hemoglobin kucing harus lebih rendah daripada hemoglobin gajah. Nah, berarti di sini yang I ini adalah kurva dari HB gajah, sedangkan 2 adalah kurva untuk HB kucing atau Felix Catus ya. C. Kurva E merupakan kurva hemoglobin ketika orang sedang beristirahat atau fase resting
sedangkan 2 adalah kurva HB dari orang yang aktif berolahraga. Jelas ya? Jawabannya adalah benar. Nah, sedangkan yang bagian D, kurva I adalah kurva hemoglobin dari ikan yang hidup di permukaan air, sedangkan kurva 2 adalah kurva HB dari ikan yang hidup di dasar perairan. Jawabannya adalah salah. Nah, alasannya apa? Nah, dasar perairan ya memiliki kadar oksigen yang lebih sedikit, yang lebih rendah daripada permukaan perairan, sehingga ikan yang hidup di dasar perairan jelas membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Berarti di sini yang kurva 1 ini adalah ikan yang hidup di dasar perairan. Sedangkan 2 adalah kurva untuk ikan yang hidup di permukaan perairan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Nah, seorang paleontologis menemukan fosil tengkorak hewan di bawah ini, guys. Nah, ini ada gambar tengkorak ya, tengkorak dari hewan. Nah, coba uh, kamu lihat dulu atau kamu identifikasi ini adalah tengkorak hewan apa gitu ya. Nah, jadi berdasarkan struktur gigi dari fosil hewan tersebut, tentukanlah apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Hewan tersebut bersimbiosis dengan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulosa. Jelas. Berarti ini adalah fosil tengkorak pada hewan herbivora ya, khususnya pada hewan ruminansia ya. Nah, jadi berdasarkan susunan gigi yang tidak memiliki taring dan bentuk gerahamnya, maka dapat kita simpulkan bahwa hewan tersebut adalah hewan herbivora. Nah, di mana hewan herbivora itu bersimbiosis dengan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulosa. Ya, atau enzim yang dapat memecah selulosa pada tumbuhan, ya kan? Nah, kemudian yang bagian B, hewan di atas adalah hewan omnivora. Jelas salah. Ini adalah hewan herbivora, bukan omnivora. C. Sebagian besar karbohidrat yang masuk ke saluran pencernaan dari hewan di atas akan diserap di usus dalam bentuk glukosa. Jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Nah, jadi guys, glukosa hasil pencernaan selulosa akan difermentasi menjadi asam lemak rantai pendek yang selanjutnya akan diserap oleh saluran pencernaan hewan herbivora. Ya, kalau yang D, hewan di atas memiliki panjang usus relatif atau panjang usus atau panjang tubuh yang lebih besar daripada panjang usus relatif harimau. Jelas ya. Kenapa jelas? Biasanya kalau hewan herbivora itu dia mempunyai usus yang lebih panjang karena dari makanan yang dia konsumsi. Nah, biasanya hewan herbivora itu kan dia mengonsumsi tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, rumputan. Dan itu biasanya memiliki dinding sel berupa selulosa yang sangat kompleks, yang sangat sulit untuk dicerna secara sederhana. Sehingga usus pada hewan tersebut harus panjang. Ya, contohnya pada hewan ruminansia atau mammalia, lembu, kambing, sapi atau kuda ya. Nah, mereka itu memiliki panjang usus yang lebih panjang daripada hewan-hewan karnivora atau yang bertaring ya. Nah, alasannya apa? Nah, karena hewan herbivora atau pemakan tumbuhan memiliki saluran pencernaan yang lebih panjang dari hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, apa tujuannya? Tentu saja untuk memaksimalkan penyerapan air yang tertahan oleh serat yang ada pada makanan. Selanjutnya soal nomor 4 ya. Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan mekanisme penyesuaian atau adaptasi yang dilakukan oleh organisme endoterm terhadap penurunan suhu lingkungan. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Meningkatkan komposisi asam lemak tak jenuh pada membran penyusun selnya. B. Menurunkan aliran darah ke permukaan kulit. C. Meningkatkan ketebalan bulu atau rambut. D. Meningkatkan produksi panas tubuh dengan cara meningkatkan laju metabolisme. Nah,
Berarti di sini kamu harus tahu kata kuncinya adalah hewan endotherm ya, organisme endotherm. Nah, apa itu hewan endotherm? Nah, endotherm itu mempunyai suhu tubuh yang tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan, sehingga dia dapat mempertahankan suhu tubuhnya ketika suhu lingkungan menurun, atau dia memiliki suhu yang stabil atau konstan. Nah, sehingga hewan endotherm itu akan mencegah kehilangan panas melalui permukaan tubuh, serta meningkatkan produksi panasnya. Nah, karena suhu tubuh tetap atau konstan atau stabil, maka perubahan komposisi lipid atau lemak pada membran sel tidak dibutuhkan. Ya, sehingga kalau yang A tadi meningkatkan komposisi asam lemak tidak ya. Jawabannya salah. Nah, kemudian hewan endotherm dia dapat menurunkan aliran darah ke permukaan kulit untuk bisa mempertahankan suhu tubuhnya ya kan terhadap suhu lingkungan. Kemudian karena dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya, maka dia bisa meningkatkan ketebalan bulu atau rambut-rambutnya. Nah, biasanya pada hewan-hewan mamalia, misalnya pada manusia, kan itu kan manusia punya rambut ya, atau hewan-hewan seperti domba, kemudian apalagi tuh, mamalia yang lain, dia kan punya bulu. Nah, itu karena dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan, tentu saja dia bisa meningkatkan ketebalan rambut dan bulunya ya. Dan tentu saja dia bisa meningkatkan produksi panas tubuh dengan cara meningkatkan laju atau kecepatan metabolisme. Oke, nah ini serasa gampang ya, nggak terlalu sulit. Nah, kemudian soal nomor 5 ya, ini berkaitan dengan soal tentang sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar ya. Nah, perhatikan soalnya. Pay attention to this question. Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan sistem saraf simpatik atau simpatetik dan parasimpatik atau parasimpatetik. Manakah pernyataan yang benar atau salah ya? A. Saraf simpatik memicu peningkatan laju pernafasan. B. Saraf parasimpatik memicu peningkatan aliran darah ke otot. C. Saraf simpatik memicu peningkatan gerak peristaltik pada saluran pencernaan. D. Saraf parasimpatik memicu peningkatan sekresi pankreas. Nah, berarti ini sebetulnya materi kelas 2, kelas 11 tentang sistem koordinasi khususnya pada sistem saraf. Nah, sehingga kamu harus banyak membaca tentang sistem saraf ya kan. Sistem saraf ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, untuk bagian ini dia termasuk sistem saraf tidak sadar atau otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Nah, otonom itu merupakan sistem saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Nah, sistem saraf otonom itu dia mengontrol atau mengendalikan kegiatan organ-organ bagian dalam, ya, organ bagian internal. Nah, jadi berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom itu dibagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik, yang kerjanya secara antagonis atau berlawanan. Misalnya nih, kalau sistem saraf simpatik, itu fungsinya adalah memperbesar pupil, atau namanya dilatasi pupil, kemudian memperbesar bronkus, ya kan, dilatasi bronkus, kemudian menghambat pengeluaran saliva, kemudian menghambat kontraksi kandung kemih, apalagi meningkatkan kerja jantung, menghambat sekresi lambung, mengurangi kerja usus dan sebagainya, ya. Nah, sedangkan untuk sistem saraf parasimpatik atau parasimpatetik itu kebalikan dari yang simpatik tadi. Kalau simpatik dia memperbesar pupil, berarti untuk yang parasimpatik memperkecil pupil, memperkecil bronkus, kemudian merangsang atau menstimulasi pengeluaran saliva, menstimulasi kontraksi kandung kemih, menurunkan kerja jantung, kemudian menstimulasi atau merangsang sekresi lambung, meningkatkan kerja usus dan sebagainya. Ya kan? Berarti kamu harus tahu tuh fungsi dari
parasimpatik dan simpatik. Nah, berarti dari sini kamu udah bisa menjawab dong. Saraf simpatik memicu peningkatan laju pernafasan. Benar. Saraf parasimpatik harusnya bukan memicu, tetapi menghambat peningkatan aliran darah ke otot. Kemudian saraf simpatik harusnya bukan memicu, tetapi menghambat peningkatan gerak peristaltik pada saluran pencernaan. Dan parasimpatik dia menghambat peningkatan sekresi pankreas. Nah, ini sebetulnya sudah ada di memori otak kamu. Kamu tinggal bisa membedakan fungsi dari parasimpatik dan simpatik ya. Nah, jadi saraf simpatik itu berfungsi mendukung tubuh pada kondisi aktif. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot, meningkatkan suplai atau persediaan oksigen ke dalam tubuh, dan menekan aktivitas sistem pencernaan. Nah, sebaliknya adalah fungsi dari si parasimpatik ya, dan dia bekerja secara antagonis berlawanan. Nah, soal terakhir ya, soal nomor 6 tentang lapisan embrional ya. Nah, lapisan ektoderm atau lapisan luar pada fase gastrula akan berkembang menjadi 3 bagian berbeda, yaitu ektoderm epidermal, ektoderm neural, dan piel neural atau neural crest. Nah, ketika lapisan tersebut akan berkembang menjadi berbagai jaringan penyusun tubuh. Nah, tentukan manakah pernyataan berikut benar atau salah ya. A. Sel-sel penyusun medula adrenal berkembang dari neural crest. Jawabannya adalah benar. B. Sel-sel penyusun otak dan sumsum tulang belakang berkembang dari ektoderm neural. Benar. C. Sel-sel penyusun saraf otonom berkembang dari ektoderm epidermal. Salah. D. Sel-sel penyusun kulit berkembang dari ektoderm epidermal. Jawabannya adalah benar ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Berarti kamu harus tahu dulu bagian-bagian dari lapisan ektoderm ini atau lapisan luar pada fase gastrula ya. Nah, di sini ada ektoderm epidermal, ada ektoderm neural, ada piel neural atau neural crest. Nah, sebetulnya yang perlu kamu ketahui di sini adalah bagian yang ini ya, neural crest. Apa itu? Nah, piel neural atau neural crest ini merupakan salah satu dari sel awal yang terdapat pada embrio hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, yang berperan dalam keberlangsungan hidup individu. Nah, kemudian diferensiasi bumbung neural itu menghasilkan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang yang berkembang dari ektoderm neural. Benar kan? Nah, kemudian kontribusi pada sistem saraf perifer atau tepi itu terdapat jaringan saraf yang berada di luar tengkorak dan vertebra ya, atau tulang belakang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sistem saraf pusat berkembang dari ektoderm neural, bagian epidermis kulit berkembang dari ektoderm epidermal, sedangkan neural crest berkembang menjadi sistem saraf tepi atau perifer dan tulang penyusun wajah serta medula adrenal atau pada ginjal ya. Jelas dong dari pembahasan tadi, berarti sel-sel penyusun medula adrenal berkembang dari neural crest atau piel neural. Benar. Sel-sel penyusun otak dan sumsum tulang belakang berasal dari ektoderm neural. Benar. Sel-sel penyusun saraf otonom berkembang dari ektoderm epidermal. Salah, harusnya dari neural crest atau piel neural. Dan sel-sel penyusun kulit berkembang dari ektoderm epidermal. Jawabannya adalah benar. Oke. Nah, demikianlah pembahasan materi Olimpiade untuk persiapan OSK tahun 2023 untuk materi Anafis 1. Nah, semoga adik-adik dan teman-teman sekalian yang akan berjuang menghadapi OSK tahun ini bisa menghadapi Olimpiade Sains Kabupaten dengan baik dan lancar, semuanya dipermudah. Jangan lupa berdoa, berusaha, tetap semangat karena OSK itu sebentar lagi akan diselenggarakan.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara!